S2 Bab 66, Berlari. Phailos menarik kedua tangan yang sudah menggenggam handphone yang ada di genggaman Zire itu. Dia sedikit mundur, menjaga jarak karena memang dirasa kurang pantas melakukan hal seperti ini di depan umum. Tatapannya terarah pada beberapa murid yang mencibir menatap Zire dan dirinya tak suka. Dia melirik Zire yang terpaku menatap ke arah Xavier yang tetap berada di tempatnya tadi, di depan pintu kelas. Xavier sendiri hanya diam. Ada wajah cemburu dan kecewa yang menjadi satu di wajah gantengnya itu. Detik kemudian dia menarik diri, melangkah pergi dengan santai tanpa satu patah kata pun. Astaga, kasihan Kak Xavier, patah banget kayaknya ya. Kakak, sok cantik sih. Dulu aja ngejar-ngejar Xavier. Sekarang. Gak ngaca, Mang. Definisi muka pas-pasan tapi GR-nya kuadrat ya kayak gitu. Ini Yevaita, dia menggelengkan kepala dengan sudut bibir yang mencibir. Gania terkekeh, melirik jijik ke Zire yang masih terpaku. Kebanyakan si peselingkuh kan emang mukanya pas-pasan. Nggak pas sih, tapi jelek. Jelek tapi sok ngerasa cantik, makanya kebanyakan tingkah. Ilya menimpali. Udah, ayo. Yevaita menarik dua sahabatnya untuk melangkah pergi setelah melihat lirikan tajam Zire. Phailos menatap ke beberapa teman satu kelasnya yang tentu saja berbisik-bisik ngegibahin dia serta hubungan Ziri dan Xavier yang sudah putus. Brak! Jerit cewek-cewek yang refleks jadi beranjak dari duduk. Emosi rasanya. Karena dia tidak bisa menjelaskan tentang semuanya. Sebenarnya bisa sih menjelaskannya, hanya saja. Ini terasa bukan ranahnya. Jadilah meja yang dekat dengan kakinya menjadi pelampiasan sampai meja itu bergeser jauh dan keadaan kelas menjadi amat sangat berantakan. Phailos melepaskan bunga mawar yang indah dari kepalanya. Dia mencekal lengan tangan Zire saat cewek itu akan melangkah pergi. Zire jadi menoleh, menatap Phailos. Tunggu, kita pergi, katanya. Untuk hitungan detik Zire tetap diam menatap wajah suami yang terlihat begitu peduli pada perasaannya yang tak bisa dijelaskan. Setelahnya Zire menganggukkan kepala, menyetujui. Phailos melepaskan cekalan tangannya. Dia kembali ke mejanya, mengambil handphone dan kunci motor. Setelahnya dia kembali meraih tangan Zire, menariknya keluar dari kelas. Dengan penuh percaya diri Phailos melangkah melewati beberapa gedung kelas, termasuk kelas Xavier yang pintunya terbuka lebar. Tidak pedulikan bisikan yang membuat telinga berdengung. Bukankah settingan hidup memang seperti ini? Kita yang menjalani, mereka yang sibuk komentar. Dan akan selalu ada orang sewot ketika melihat kebahagiaan kita. Ya, udah settingannya kayak gitu sih. So, hidup itu sangat butuh whatever. Motor hijau Phailos melaju keluar dari gerbang sekolahan. Ini masih jam istirahat, jadi gerbang memang tidak dikunci. Dia berhenti untuk menyabrang jalan, setelahnya motor merauh keras sesuai dengan laju cepat yang sudah biasa baginya. Di jok belakang sini Zire menjatuhkan kepala ke punggung suami. Tangannya melingkar ke perut tanpa diminta. Kedua mata memejam, membiarkan bulir menetes, mengalir meluapkan emosi yang tidak bisa dia luapkan. Dia memang bandel, dia memang bebal dan dia memang nakal. Tetapi satu hal yang tetap pada posisinya. Zire adalah manusia yang masih punya perasaan. Di saat emosi memenuhi kepala dan hati, hanya tangis yang bisa membuat emosi itu mereda. Untuk gebukin orang seperti biasanya, dirasa belum punya targetnya. Phailos sedikit menoleh, melirik istrinya yang membonceng. Memang tidak bisa melihat, tapi dia tahu jika Zire tengah menangis. Tangan yang memegang stang motor mengencang kuat, makin menambah laju dan menyalip beberapa pengendara yang lain. Nangis saja, Zi. Luapin semuanya di punggung gue. Maaf. Hanya ini yang bisa gue lakukan. Maaf. Batin Phailos. Menit berlalu, motor hijau Phailos mulai melambat karena memasuki gang.
Tak lama motor berhenti di parkiran yang disediakan. Zire menarik diri, mengusap wajahnya yang sempat basah. Dia turun dari boncengan lalu celingukan menatap ke sekitar. "Kita di mana?" tanyanya. Veloz turun dari motor, tangannya membenarkan posisi topinya. "Ini embung. Ayo," ajaknya, melangkah lebih dulu. Menurut Zira mengikuti langkah kaki Veloz menyusuri taman yang tentunya ditata oleh masyarakat sekitar. Ada beberapa patung burung bangau dan rusa. Tanaman bunga warna-warni yang ditanam di sekitaran embung membuat bibir Zire bisa mengulas senyum. "Endea, lo sering kesini?" tanyanya kemudian. Veloz menggelengkan kepala. "Baru, Dia mengingat-ingat, lalu terkekeh setelah ingat. "Kalau gue lagi suntuk, pasti kesini." Zire menatap air yang diak begitu bening. Bentuk embungnya hampir bulat, tapi nggak benar-benar bulat sih. "Di situ ada ikannya?" Veloz mengganggukan kepala. "Kayaknya sih ada. Sering ada burung yang terbang dan kayak nangkap ikan di situ." Veloz menundukkan diri di kursi panjang yang terbuat dari potongan kayu, tepat di pinggiran embung. Zira juga mendudukkan pantat, tepat di samping Veloz. Beberapa kali bibirnya mengulas senyum menikmati pemandangan yang memang sejuk. Ini bukan hari Minggu, jadi embung ini sepi. Bisa dibilang hanya Veloz dan Zire saja pengunjungnya. "Zi?" panggil Veloz menatap serius wajah istrinya. Zire menoleh, wajahnya sudah tak sedih seperti di sekolahan tadi. "Beneran udah putus sama si Xavier, kan?" tanya Veloz, serius. Kedua mata Zire mengerjap pelan. Detik kemudian dia menganggukkan kepala. "Gue yang putusin dia. Cuma, emang dianya nggak mau sih? Kapan?" Veloz bertanya cepat. "Udah lama," ucap Zira, terdengar lemah. Dia menarik nafas dalam, lalu membuang cukup kasar melalui mulut. "Semenjak dia ngasih harapan doang ke gue dan keluarga gue udah berusaha mengurangi porsi perasaan gue ke dia." Zire menjeda, menatap lurus ke air di tengah-tengah embung sana. "Buat apa juga pacaran sama dia kalau bokapnya nggak suka sama gue?" Zire tertawa sumbang setelah mengatakan kalimat terakhirnya. Veloz masih tak beralih tatap. "Bukan karena gue, kan?" Zire menoleh, menatap wajah Veloz. Detik kemudian dia menggeleng dengan senyum yang membuat bibirnya menipis. "Putusnya gue sama dia, sama sekali nggak ada hubungannya dengan Elo ataupun pernikahan kita." Ada kelegaan di dalam hati Veloz. Setidaknya dia bukan penghancur hubungan Zire dan Xavier walaupun dia memang tidak menyukai hubungan mereka. "Boleh tahu, kenapa lo putusin dia?" Kembali Zire menoleh, menatap lekat wajah Veloz. Nggak ada maksud apapun. Cuma, sebisa mungkin gue nggak akan melakukan kesalahan seperti yang Xavier lakukan ke Elo. Agar gue nggak bikin lo kecewa dan sakit. Untuk sekarang, besok, dan hari-hari selanjutnya." Kedua mata Zire jadi mengerjap cepat. Dia menarik wajah, menatap ke lain arah untuk menyembunyikan rona yang muncul menghiasi pipi. Untaian kalimat yang Veloz katakan tadi berhasil membuat sesuatu di dalam dirinya sana memanas. Lalu rasa panasnya menyebar melewati aliran darah dan seperti berkumpul di wajah. Rasanya panas, sampai di perut sana terasa mulai bereaksi juga. Veloz melirik tangan Zire yang menekan perut. "Toiletnya di atas tadi, Zi?" kata Veloz yang sekarang sudah hafal pergerakan tubuh Zira. Zire menggelengkan kepala. "Enggak kok. Ini, masih bisa nahan." Veloz hanya menyunggingkan senyum. Membiarkan saja Zira seperti itu. Dia menjatuhkan punggung ke sandaran dari kayu yang terlihat alami. Detik kemudian Zire beranjak dari duduk, dia melangkah menuju ke tepi embung.
berpegangan di pagar pembatas dan dia melihat air yang menampilkan bayangan wajahnya. Di kursi sini Velos mengambil handphone, mengarahkan kamera ke view di depannya. 1 kali jepretan dan tersimpan apik di galeri. Siri memutar tubuh kembali duduk di tempat yang tadi. Jadi sebelum Mama Loreng lamar gue, Xavier udah lamar gue ke Daddy dan Papa Velak. Kali ini Zira mulai bercerita, menceritakan hal yang sebenarnya dan yang belum Velos ketahui. Wajah Ziri terlihat bersungut setelah selesai bercerita. Gue beneran gak habis pikir kalau mereka menilai kita antagonis begini. Ya udahlah, biarin aja. Suka-suka lambenya pada mau ngomong apaan. Santai Velos menanggapi. Sira berdecak kesal. Kesel gue. Xavier kenapa cuma diem kayak tadi? Padahal dia juga udah setuju kalau kita itu putus. Dan dia juga 2 tahu kalau kita udah menikah. Aish, aneh sih dia. Velos sedikit menyerong duduk sampai dia bisa menatap Zira. Lo udah tahu siapa yang posting foto editannya lo sama si dia waktu itu? Tanya Velos, menatap serius. Zira menggeleng polos karena dia memang gak tahu. Lo tahu? Velos terlihat membuang nafas. Belum yakin sih, tapi yang pegang akun IG sekolah itu, Xavier. Kedua mata Zira melebar mendengar fakta yang memang dia nggak ketahui ini. Astaga, ya pantes kalau Xavier yakin akan aman dan nggak akan tersebar kemana-mana. Kan dia yang pegang akunnya. Berarti gue harus makasih banyak-banyak sama dia dong ya. Velos menegakkan tubuh, keningnya berlipat dengan tatapan cengu. Yang bego siapa sih? Hah? Pekik Zira lodeng. Velos berdecak kesal lalu beranjak dari duduk. Gak jelas! Dia memasukkan tangan ke saku celana dan melangkah pergi. Bibir Zira mengerucut dengan wajah bingungnya. Dia ikut beranjak dari duduk. Endia, tungguin. Ih! Kalau ngantuk tidur aja sana. Ucap Velos ketus, dia berlari, menghindari Zira. Dan ya, Zira benar-benar mengejarnya. Endia? Ih, dasar! S2 bab 67. S2 bab 67. Jari or mulut. Motor hijau Velos berhenti di parkiran warung makan yang tak jauh dari embung. Keduanya melangkah masuk dan berdiri menatap daftar menu makanan yang tertempel di samping pintu masuk. Mau pesen apa? Tanya Velos, melirik Zira yang berdiri di sebelahnya. Baksoku aja lah. Putus Zira. Sama es lemon. Velos masuk ke dalam untuk memesan. Bakso kuah 1. Bakso isinya 1. Minumnya es lemon 1 sama sabuah 1. Oke. Si Mas yang jaga di dalam menyahuti. Velos melangkah keluar, mengerutkan kening saat melihat Zira yang ternyata masih berdiri di sebelah pintu, menunggunya. Nyari duduk? Katanya, memutar bahu Zira. Kedua tangannya memegangi kedua bahu Zira dan mendorong tubuh kecil itu menuju meja yang kosong. Duduk milih meja yang lesehan dan view di sebelah sawah. Terbuka dan nyaman buat ngobrol. Zira duduk seperti biasa, kurang hati-hati dan langsung bersila. Velos jadi menggaruk samping telinga dengan rasa normal sebagai seorang lelaki. Dia menoleh, menatap ke kiri kanan. Memutuskan melepas baju seragamnya dan duduk sembari menaruh baju itu di pangkuan Zira. Refleks Zira jadi menunduk, menatap ke arah pangkuannya. Rok lo kependean, elah! Ngomongnya dan melengos menatap ke lain arah. Zira mengulum bibir. Memilih memundurkan duduk dan menyandarkan punggung di dinding belakang yang hanya sebatas lehernya. Dia jadi keingat sama Nathan. Kalau pas ngumpul dan dia duduk kayak gini, Nathan akan melakukan hal yang sama. Apa emang semua cowok kayak gini ya? Batin Zira. Tak mau ambil pusing, dia memilih mengambil handphone dan mulai usap-usap layarnya. Kedua matanya menyipit,
Jari yang asik menggeser layar itu terhenti pada satu postingan seseakun yang saling followan sama dia. Sebuah foto yang duduk sendirian di dalam kelas. Wajahnya terlihat murung dan tidak menatap ke kamera. Tertulis di keterangan bawah foto yang memang ada alunan musiknya. Nomor caption, biarkan lagu yang mewakili ungkapan hati. Jari Zira jadi menekan tanda volume yang tadi disilen. Ini lagunya Papinka masih mencintainya. Betapa mudahnya hatimu mendua. Kulapangkan dada walau aku terluka. Semoga aku bisa tuk melupakannya, karena aku masih mencintainya. Liriknya hanya sepenggal, tapi berhasil membuat Zira terdiam. Dia sampai kesusahan meneguk ludah saat lirik lagu itu terputar beberapa kali. Jarinya membuka kolom komentar yang ada 200 komen lebih. Yang sabar Kak Sa, masih banyak cu yang lebih baik lo. Ganteng, jangan sadeh. Cu kayak Kudanil itu nggak pantas lo galauin. Tuhan baik, Kak, udah nunjukin busuknya sebelum merasa Kak Sa mendalam. Tahu sih, diduakan pasti sakit. Tetap semangat ya, Kak. Apaan sih? Tai banget. Umpat Zire kesal. Fellows yang asik sama sebatang rokok jadi menoleh. Dia menarik handphone Zira dan dia melihat yang membuat istrinya kembali bad mood. Kedua bahu Fellows melemah, dia menekan tombol off di sisi kanan ponsel, menjadikan layar itu menghitam. Ngapain sih lihat postingan dia? Bad mood lagi, kan? Fellows malah jadi kesal. Ini bikin Zira bisa kembali ketawa susah loh. Malah ada postingan lewat yang berhasil merusak tatanan hati. Bibir Zira benar-benar mengerucut, maju banget. Biasanya kan nonton Wheels gitu sering lucu-lucuan. Gak tahu kalau ternyata postingan dia yang muncul di beranda. Fellows membuang asap melalui mulutnya. Dia menggeser minuman yang baru saja diantar sama si masnya. Dinginin dulu pakai lemon, coba. Dengan muka yang masih tertekuk Zira meraih minumannya dan mulai meneguk. Aneh deh. Dari sekian ratus komentar yang isinya semua sama. Pada kasihan sama dia, kenapa dia nggak bel satu pun? Ngapain juga pakai caption kayak gitu? Mana lagunya kayak tai begitu? AMPV. Zira menjerit meluapkan kekesalannya, tapi tangan Fellows langsung membekap mulutnya. NDA, ih! Dia menarik kasar tangan Fellows sampai menyingkir. Fellows yang jadi malu karena semua orang menatap ke arah mereka berdua. Jeritnya yang gak di warung, bego! Mereka bisa ngira kalau gue mau merkosa Elo. Kesal Fellows, lirih. Zira menarik nafas dalam, memejamkan kedua mata dengan bibir yang melengkung ke bawah. Wajah kesalnya beneran jelek banget. Gue emosi. Astaga! Keluhnya dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Pesanannya, Mas? Si masnya yang tadi datang. Menaruh 3 mangkuk pesanan Fellows. 2 bakso dan 1 sup buah yang bentuk mangkuknya tentu saja berbeda. Makasih, Mas. Kata Fellows. Detik kemudian dia melirik Zira. Makan dulu. Zira menggeleng samar. Nggak nafsu makan. Katanya lemah. Cekaka, teriak juga butuh tenaga, kan? Fellows berdecak, menggeser mangkuk pesanan Zira. Abis makan, lo bisa teriak sepuasnya pas bonceng motor ntar. Zira melirik Fellows yang menggerakkan kepala ke arah mangkuk, menyuruhnya makan. Dia mulai menggeser duduk, mendekati meja dan mengambil mangkuk sambal. Menuang sambalnya, lalu sedikit kecap. Setelahnya dia mulai mencicipi kuahnya. Kedua mata sedikit melebar karena rasanya pedas, lebih pedas dari porsi biasa yang dia makan. Fellows melirik istrinya yang mulai makan. Sedikit lega sih, setidaknya walau galau masih tetap mau makan. Hingga menit berlalu, Fellows mulai mengerutkan kening melihat Zira yang mangap-mangap dengan bibir yang memerah. Lo kasih sambalnya berapa sendok? Tanyanya, yang udah paham kalau Zira kepedesan.
Zire menggelengkan kepala. Banyak. Nggak ingat. Cikaka. Astaga, anjir. Emang. Velos mengajak Zire kembali ke sekolahan tepat 5 menit sebelum bel tanda waktu istirahat kedua habis. Udah ngasih kultum ke Zire biar nggak galau dan nggak perlu mendengar kata orang-orang yang nggak tahu permasalahannya. Nggak perlu juga menjelaskan ke semua orang tentang pokok permasalahan atau kebenarannya. Biarkan saja semua mengalir semestinya. Kasihan juga kan, ke Xavier yang namanya memang tercatat baik di Sentero Prambudi ini. Zi? Seru Jesal ketika melihat Zire mendudukan diri di sebelahnya. Kirain bolos sampai akhir. Mika pun menyapa. Dari mana lo? Tanya Vivian. Tadi aku ambil buku tugas geografimu. Soalnya suruh ngumpulin. Tangannya bergerak mencubit pipi Jesal dengan gemas. Makasih, saudara aku. Mika menendang kaki kursi Zira. Udah lihat postingannya Kak Xavier di IG? Asli sih, gue kok, ya gimana ya? Vivian menggaruk kening dengan wajah yang memang bingung. Zire menyunggingkan senyum. Suka-suka dialah, kata Zira. Dia berusaha untuk tidak emosi dan tidak memikirkan masalah itu. Kata Velos dia harus whatever, kan? Kenapa lu nggak coba bikin postingan balasan sih, Zi? Jelasin yang sebenarnya terjadi. Usul Mika. Jesal menganggukkan kepala. Jelasin kalau memang kamu nggak salah, Zi. Zire menggelengkan kepala. Nggak perlu. Biarin semua pada posisinya aja. Kalau emang bakalan kegeser dan tutup yang rapat itu kebuka, pasti bakalan ada saatnya. Zire tersenyum tipis, menunjukkan jika dia baik-baik saja. Dari awal semua tahu kalau emang gue itu buruk. Ya udah, biarin aja semuanya kayak gini. Bibir Vivian mengerucut. Ih, cinta lo ke Kak Xavier tulus banget sih, anjir. Kening Zira berlipat mendengar kalimat itu. Tangannya jadi terulur mentonyor kepala Vivian. Cinta apaan sih? Tai banget. Umpatnya kesal. Dah lama gue hambar aja sama dia. Beneran pindah ke Velos? Mika bertanya, lebih tepatnya ingin meyakinkan. Zire menatap wajah ketiga temannya dengan bergantian. Pelan dia menganggukkan kepala. Ya, baru dikit aja sih. Jelasnya. Karena untuk cerita jujur, Zira asih takut. Vivian melirik Jesal yang tidak berekspresi apapun. Sal, lu baik-baik aja. Jesal membalas tatapan itu. Memangnya aku kenapa? Patah hati? Tebak Vivian. Jesal menepuk lengan tangan Vivian. Ngapain patah hati? Zire menatap lekat wajah Jesal. Sal, lo suka sama Velos? Tanya Zire tanpa perlu basa-basi. Jesal menggeleng cepat. Enggak, Zi. Jangan dengerin Vivian. Aku nggak suka lo sama Velos. Cuma kagum aja. Aku tuh suka aja lihat dandanannya dia. Stylenya Velos. Bukan yang suka atau sayang atau cinta dan segala sinonimnya. Dia berusaha menjelaskan agar Zire paham maksudnya. Ih, gue nanya beneran lo, Sal. Zira sudah merasa tak enak hati. Jesal mengangguk dengan begitu meyakinkan. Aku juga jawab beneran kok. Aku nggak suka sama Velos. Cuma suka aja lihat stylenya dia. Misal si Jesal beneran suka sama Velos, lo mau apa? Tanya Mika, berkesan menantang. Velosnya bagi 2. Jawab Zire dengan kedua alis yang dinaik turunkan. Dasar gila! Refleks banget Vivian mentonyor kening Zira. Jesal tertawa melihat Vivian dan Mika yang kesal mendengar jawaban Zira. Tak lama Bu Syahdu yang mengisi di jam terakhir memasuki kelas. Semua diam mendengarkan penjelasan Bu Syahdu yang berdiri di depan sana. Setengah jam berlalu Zira mulai menekan perut yang terasa tak baik-baik saja.
Dia beranjak dari duduk dan melangkah ke depan. Iya, sama ke toilet, kata Bu Syahdu sebelum Zire bicara. Zire jadi nyengir. Makasih, Bu. Dia melangkah lebar, lalu berlari begitu berada di luar kelas. Langsung masuk ke toilet dan duduk di kloset. Zire menggigit bibir karena perutnya terasa tak seperti biasanya. Beberapa kali dia mendesah kasar mengingat sambal yang tadi dia makan. Begitu selesai di toilet, Zire memutuskan untuk ke UKS minta obat sakit perut. Baru membuka pintu UKS dan tatapannya langsung bertemu dengan Xavier yang tiduran dengan punggung menyandar di tembok. Ada laptop yang terbuka di pangkuannya. "Zi?" sapa Xavier. Untuk pertama kalinya Zire merasa amat sangat malas bertemu dengan Xavier. Tapi keadaan perutnya yang melilit mengharuskannya mencari obat mulas. Dia tak merespon sapaan itu, memilih masuk dan membuka lemari obat. "Kamu sakit?" tanya Xavier di atas ranjang sana. "Haham," singkat Zire menyahuti tanpa menatapnya. Xavier meletakkan laptop di atas ranjang. Dia beranjak dan melangkah mendekati Zire. "Sakit apa?" tanyanya, melirik Zire yang sibuk membaca setiap kotak obat yang ada. "Perut. Aku bantu cari." Dia menawarkan diri. Zire mengangkat tangan, memberi kode. "Gak usah. Kamu tiduran aja. Aku bisa cari obatnya sendiri kok." Tolaknya. Xavier menatap lekat wajah Zire dari samping. Tidak ada yang berubah, sejak dulu Zire memiliki ketertarikan sendiri. Tangan Zire berhenti memilah-milah obat. Dia menyandarkan punggung ke lemari. Meringis dengan tangan yang memegangi perut, ngampet sakit. Xavier menatapnya. Tanpa kata dia mulai bergerak membantu Zire mencari obatnya. Tangannya berhenti pada satu plastik klik kecil yang memang tertulis obat diara. "Perutnya sakit perih, atau sakit kenapa?" tanya Xavier lebih dulu. "Diare gue. Kebanyakan pakai sambal tadi." Jujur Zire, dia menggigit bibir karena tak tahan sama sakitnya. Zire melangkah menuju pintu. "Loh, obatnya? Mau ke toilet lagi?" kata Zire sambil berlari pergi. Xavier hanya menghela nafas melihat gadis itu menghilang. Dia memutuskan untuk menyusul keluar dan pergi menuju kantin. Menit berlalu Zire keluar dari toilet dengan keadaan yang lebih kacau. Rasanya kayak kebakar, panas di mana-mana. Begitu sampai di luar toilet cewek, dia sedikit terkesiap melihat ada Xavier yang menunggunya. Xavier menyerahkan botol minum dan obat diara. "Minum ini biar enakan." Mau nolak sebenarnya, tapi sumpah ya. Diara itu nggak enak banget loh. Zire mengangkat tangan. "Ma? Astaga, emang dewa sih Kak Xavier? Udah disakitin, masih aja peduli. Sumpah, enak banget sama ceweknya. Gak tahu dirinya kebangetan." "Iya, cakep, perhatian, sayang, pinter. Kurangnya apaan coba? Kurangnya nggak bisa lo miliki, anjir." "Haha, anjay emang. Bukan itu. Kurangnya dia cinta sama cewek nggak tahu diri. Cantik nggak, tapi sonya kebangetan. Cijay." Tangan yang hampir menerima obat dan botol minum itu tertarik lagi. "Gak usah," kata Zire dan langsung ngeloyor pergi menjauh. "Zi?" panggil Xavier. Ingin ngejar, tapi hanya berakhir diam terpaku di tempatnya. S2 bab 60